Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Bertemu lagi dengan saya Sandi, dan di materi kali ini, setelah Anda mengetahui tipe-tipe objektif iklan dan bagaimana mendetailkan targeting dan apa yang bisa Anda explore dari eh, hal-hal yang bisa Anda pilih dalam targeting Facebook Ads, kali ini kita akan meramu ya bagaimana saya akan menjelaskan strategi meracik targeting audience dalam Facebook Ads untuk mendapatkan respon yang optimal. Ya, gunanya adalah menjadikan pesan Anda sampai kepada orang yang tepat. Saya sebelumnya ingin membuat catatan terlebih dahulu. Ini slide-nya yang mana? Ya, targeting 4 step ya. Di awal kita diminta secara umum ya. Apa tuh? Lokasi, usia, gender. Selanjutnya ada bisa kita detail targeting berdasarkan interest, demografi, dan behavior. Oke. Nah, untuk mendetailkan hasil pencarian, kita nanti ke depan di video ini akan memaksimalkan fitur dari narrowing and excluding audience, sehingga benar-benar targeting iklan kita akurat. Kita bisa memasukkan beberapa interest dan mengecualikan beberapa interest. Contoh, kita mau berikan kepada audiens yang hobi dengan Manchester United tapi nggak mau orang-orang yang hobi Chelsea, artinya spesifik United ya. Karena bisa jadi orang Indonesia yang hobi cenderung mudah untuk memberikan like ya, atau ketika dia ngobrol tentang MU padahal dia fansnya Chelsea, dia bisa juga masuk dalam audiens yang memiliki, Facebook mendeteksi dia memiliki interest terhadap Manchester United. So jadi yang kita lakukan adalah mengexclude interest tersebut dari audiens MU. Jadi kalau saya gambarkan, nanti kita ada narrow dalam buat diagram ya, dan ada exclude. Saya ingin memberikan contoh dengan lingkaran-lingkaran. Saya udah gambar lingkaran. Kita copy seperti kita copy dulu yang tulisannya. Oke, tadi slide-nya adalah kita hapus. Nah, narrow itu kita bisa mengambil irisan. Misalnya saya perbesar lingkarannya ya supaya lebih mudah. Ini untuk memberikan ilustrasi ya, karena kita akan di dashboard Facebook Ads kita akan fokus ke dua hal ini, yang ini powerful, super powerful. Kalau kita memasukkan berbagai interest di dalam ini ya, kita masih masuk ke kolom ini, belum diubah-ubah. Kalau kita masukkan apa namanya, katakan tadi Oki Setiana Dewi, oke. Lalu kita masukkan sugestinya, ada Zaskia, kemudian ada Dian Pelangi. Nah, kalau kita masukkan interest seperti ini, maka logiknya adalah
Nah ya, kalau seperti ini ya, dimana itu logikanya adalah seperti ini. Kita mentarget sekumpulan audiens. Jadi ini di total ya, audiens A, audiens B, audiens C di total dalam satu targeting. Jadi kita mentarget setelah usia 30 ke atas yang ada di Indonesia, maka yang interest terhadap Dian Pelangi atau Okky Setiana Dewi atau Zaskia Adiameka, sehingga bisa dicampur ya. Orang-orang interest ke Okky, mungkin di sini nih ada Dian Pelangi, ada Zaskia, menjadi satu sekumpulan audiens ya. Pokoknya target orang-orang yang interest ke ini, kalau nggak ini, kalau nggak ini, kira-kira gitu. Kalau Anda meletakkan di satu kolom. Kalau kita melakukan narrow, kita ini kayak orang yang suka A dan juga menyukai B. Kalau ini atau logikanya ya, atau ini atau ini atau ini, pokoknya ya antara tiga inilah gitu. Tapi kalau kita masukkan narrowing, kita narrow people dengan interest misalnya cooking. Nah, kalau kita narrow, Anda bisa narrow banyak, beberapa kali ya. Misalnya Anda masukkan lagi di sini apa-apa, nanti saya pandu. Anda bisa lebih kerucut lagi, lebih kerucut lagi, lebih kerucut lagi. Di narrow itu adalah seperti intersect, kita mencari intersection atau perpotongan. Kalau seperti ini, saya copy ke sini, maka gimana supaya muat ya gambarnya di sini ya, di sini deh, kita perkecil. Oke. Ini kita sebut narrow ya. Nah, kita mendetailkan targeting ya, tadi orang Indonesia usia 30 ke atas yang menyukai Dian Pelangi ya. Sini interest A, B, C, di sini D. Cara membacanya adalah di sini kita ingin mentarget orang-orang yang suka Dian Pelangi atau suka Okky Setiana atau suka Zaskia Adiameka, dan juga and must also, dan juga harus cocok memiliki interest cooking. Nah, kalau di narrow seperti ini satu step ya, maka kita target irisannya. Nah, irisannya bisa jadi irisannya besar ya, mungkin banyak dari audiens ini yang suka masak juga. Di sini saya masukkan cooking. Ya bisa jadi irisannya besar ya. Jadi audiens yang ini kita ambil irisannya. Oke, kita mentarget irisannya, dan ini bisa di narrow lebih jauh lagi. Misalnya traveling dengan interest turis misalnya ya, contoh aja. Dan Anda bisa lihat audience size-nya akan semakin mengerucut ya. Ini baru narrowing atau mengerucutkan berdasarkan, jadi orang-orang yang suka Dian Pelangi atau Okky atau Zaskia yang juga, nah di sini cara membacanya adalah orang yang suka Dian Pelangi dan juga suka cooking dan juga suka tourism. Jadi kita ngambil interest, kita ngambil intersection yang baru di sini. Nah, misalnya 3 irisan gitu ya, di sini ada interest. Kalau ada 3 begini, di sini nambah satu lagi. Nah, ini misalnya saya kasih warna beda supaya memudahkan. Ungu misalnya. Nah, ini interest narrow yang ketiga ya. Kalau ada 3 angka, kalau ada 4 ya di sini. Bisa jadi irisannya besar ya, kayaknya tadi besar ya. Kalau kita hapus di sini, kita lihat ini, perhatikan di sini 1.200.000. Kalau kita hapus 1, naik menjadi 2,1 juta ya. Kalau kita hapus menjadi 3,8. Irisannya cukup besar ya, dari 3,8 cuma turun ke
2,1 dan 2,1 turun ke 1,2 ya. Artinya kita melakukan intersection atau melakukan mendetilkan audiens. Nggak cuma suka Dian Pelangi, tapi juga harus suka masak, tapi juga harus suka traveling. Begitu kira-kira tadi cara membaca data ini. Dan kalau di Nero akan lebih sangat spesifik. Tapi saya biasanya melakukan teknik Nero dan excluding ini lagi-lagi disesuaikan dengan karakter yang ingin saya capai dari iklan saya. Dan nggak terlalu banyak, biasanya 2 atau 3 step Nero dan exclude itu sudah oke. Kalau exclude, nah ini saya duplikat. Kalau exclude, ketika kita bicara exclude, artinya pengecualian. Ya, ini sekarang saya rubah. Tadi cooking, sekarang kita exclude. Anda bisa langsung klik di sini exclude people. Nah, artinya kita misalnya cooking. Oke. Kita akan mentarget orang-orang yang suka Dian Pelangi atau Okky Setiana Dewi atau Zaskia Adya Meka tetapi tidak menyukai masak, gitu kira-kira ya. Kalau di sini maka kita akan tidak menyukai masak. Nah, sehingga yang audiens yang kita ambil ini interest day mungkin lebih kecil ya audiensnya. Oke. Karena ini gabungan beberapa interest. Jadi kalau dalam satu kotak, satu kolom ini, satu kolom begini dia digabung atau boleh ini, boleh ini, boleh ini, atau jadi plus. Kalau ini narrow diiris. Tapi kalau exclude artinya dikecualikan. Nah, cara membacanya ya seperti tadi. Yang suka Dian Pelangi atau Okky Setiana Dewi atau Zaskia Adya Meka tetapi tidak suka cooking. Saya tidak mau orang-orang yang suka cooking di antara audiens mereka. Ya, kita mengambil yang ini saja. Ya, yang irisan ini tidak termasuk. Nah, mungkin irisan agak besar dikit lah ya. Nah, seperti itu. Kita mengambil sisi yang ini. Ini thread ya tidak sampai masuk ke yang di luar area hijau yang di luar area kuning. Nah, gitulah ya kira-kira cara membacanya. Oke. Narrow dan exclude Anda sudah bisa, semoga sudah bisa tergambar. Narrow dan exclude ini gunanya untuk mendetilkan targeting kita sehingga tidak terlalu luas. Anda bisa tadi misalnya kan, saya mau coba yang MU aja mas. FC kemudian dan saya mau. Nah kalau cuma MU ini ada 1,8 ya, kita mau exclude people. Manchester City misalnya dari 1,8 menjadi 800. Nah bayangkan kalau Anda tidak melakukan narrow, Anda tidak exclude orang-orang ini, maka lihat 1,8 iklan Anda bisa nyasar kemana-mana ya, bisa miss separuh lebih ya. Ternyata di dalam audiens MU sendiri juga ada orang-orang yang beririsan yang suka sama Manchester United. Sebentar, saya minum dulu. Nah, kapan kita menggunakan narrow, kapan kita menggunakan include atau exclude, ini tergantung dengan lagi-lagi cara strategi yang Anda lakukan. Siapa yang Anda target? Kalau saya meracik biasanya, kalau saya melakukan meramu strategi biasanya seperti ini. Sebentar, saya masukkan slide. Formulanya, karena kita belajar formula Facebook Ads, maka saya harapkan Anda bisa menguasai fundamentalnya dan Anda bisa melakukan eksplorasi Anda sendiri. Jadi Anda sudah paham, oh begini fiturnya, oh begini filosofinya, oh begini maksudnya, sehingga Anda bisa lebih fleksibel dan bisa berkembang ya. Formulanya biasanya saya masukkan beberapa interest yang satu grup. Satu grup maksudnya apa mas? Ya berdasarkan ini. Nah, tokoh atau komunitas, ya semua nama artis saya masukin, semua nama ustadz saya masukin, begitu. Nanti saya kasih contoh.
semua nama media, nama koran saya masukin kalau bisa ditarget ya. Mana tadi? Kok hilang. Lalu saya akan menarrow dengan apa tadi? Demografi, dan atau di narrow dengan, tidak selalu saya gunakan demografi, bisa juga behavior. Kalau behavior hampir pasti ya saya pakai untuk mengerucutkan audiens saya. Jadi bisa ini atau keduanya ya, atau gabungan keduanya. Jadi ada 3 lapis. Dan saya juga biasa melakukan excluding beberapa hal yang menurut saya nggak sesuai dengan target market saya. Misal saya mau mentarget orang-orang dengan saya nggak mau orang-orang dengan HP murah ya, kita bisa merek, bisa narrow sama ya, ini bisa exclude dengan demografi atau behavior atau gabungan keduanya. Gabungan tetap saya pisah ya, satu kolom, maksudnya gini, bisa berlapis. Tadi kan kalau gini 2 lapis ya, kalau di narrow lagi 3 lapis filternya. Atau saya gabungkan antara narrow dan exclude, contoh. Makanya tergantung strategi. Misal saya berjualan hijab, kembali ke wanita, kemudian umurnya yang tadi kita sudah target, produk saya 20 sampai 40. Contoh general aja dan bisa Anda aplikasikan ke produk Anda yang lain. Misal saya masukkan interest yang sudah saya listing, kategori kosmetik atau nah nanti ada muncul banyak sugesti, ada Revlon, ada Wardah, ada ini kosmetik lah ya, saya masukkan. Oke, cukup besar audiensnya. Oke, 3,4 juta. Lalu saya narrow, saya persempit dengan mereka harus interest yang suka kosmetik dan juga suka ustadz, misalnya Kiai Haji Arifin Ilham. Ini ya yang besar nih. Nanti muncul beberapa sugesti dari Facebook, Felix Xiao, kemudian Yusuf Mansur. Anda bisa mengambil data dari hasil rekap Anda. Ini karena saya sudah terbiasa ya, jadi lebih mudah melakukan seperti ini. Anda bisa memakai data, kalau Anda bingung, aduh interestnya fanpage apa ya, pakai data dari riset hasil Audience Insight. Kembali ke materi Audience Insight. Kemudian di sini juga ada Abdullah Gimnastiar, Agim, ya saya narrow seperti itu. Sehingga saya mau coba sih mentarget wanita yang suka dandan, suka kosmetik, tapi dia juga Islami, karena kan nggak semua pengguna mereka ini yang segmennya Islami begitu ya, ada yang dandannya berlebihan. Lalu saya nggak mau orang-orang yang pakai HP murah. HP murah itu ada di behavior. Di behavior Anda klik behavior, mobile device user. Di sini ada sebentar network connection. Saya mau exclude orang yang ada di jaringan 2G, berarti di pelosok. Oke. Kemudian sebentar, ini kok sempit sekali. Indonesia 23.000. Oke. Exclude ya, ini masih mas also, berarti belum di narrow. Exclude, sorry saya salah klik. Tadi ya demographic, behavior, mana tadi, network connection, demographic, behavior, network connection, mobile device, network connection. Saya mau exclude yang 2G, saya juga mau exclude yang 3G. Misalnya saya mau di kota-kota besar aja,
Dan nah, ini sudah mencapai angka ideal saya, yaitu 800.000 bisa mulai saya iklankan. Tapi kalau saya mau lebih detail lagi, kadang saya suka lebih detail, behavior, kemudian mobile device. Saya mau exclude yang memakai HP jelek. Feature phone tuh HP jelek ya. Oke, sudah lebih kecil lagi, saya sudah mengeliminasi 80.000 yang pakai HP jelek. Lalu saya juga mau mengeliminasi orang-orang yang apa istilahnya, kadang ya Anda sesuaikan ya sama ini Anda, apa produk Anda. Saya mau narrow lagi deh, boleh narrow lagi terus ini narrow. Saya mau narrow pakai behavior, demographic sorry, dengan pendidikan, education level saya mau yang in college ya, berpendidikan tentu. Kemudian ini saya masukkan associate degree, saya masukkan ini profesional. Ini Anda ikuti suggestion. Kalau Anda sudah paham fitur ini enak ya, cepat aja bikinnya. Mungkin penjelasan saya di awal agak lama, tapi dengan maksud supaya Anda paham maksudnya apa. Oke, kita masukkan mana education level. Oke. Oke, kemudian high school graduate, high school tuh apa sih? SMA ya, high school nggak usah. Nah kadang ini terlalu, nah seperti ini ya, contoh aja ya. Oke, kemudian saya mau lebih narrow further lagi. Udah berapa lapis nih? Ada ini audiensnya, yang besar, yang general. Kemudian Anda juga bisa masukkan topik ya, langsung aja masukin topik misalnya kosmetik, bisa. Tapi saya lebih suka brand, jadi spesifik. Ini juga udah masuk angka, masih masuk angka ideal saya sih. Saya mau narrow lagi misalnya dengan demografik menikah. Karena produk saya mungkin saya menjual produk yang berhubungan ya dengan ibu-ibu yang sudah menikah seperti itu. Demographic, relationship, status, married. Oke, kita lihat audiensnya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Oke, mungkin kalau terlalu sempit, level edukasi bisa saya abaikan. Nah, oke ya. Ini contoh aplikasi narrow dan exclude, meracik layer-layer, lapisan-lapisan untuk membuat targeting Anda sangat-sangat tertarget ya. Cara membacanya seperti ini. Saya mau mentarget wanita di Indonesia yang berusia 20-40 tahun yang menyukai atau yang interest terhadap merek-merek kosmetik dan juga harus interest terhadap beberapa ustadz ya, dan juga sudah harus berstatus menikah, lalu tidak memiliki behavior yang saya masukkan di sini ya, tidak memiliki perilaku seperti mengakses Facebook dengan HP murah, atau mengakses Facebook dengan jaringan 2G, atau mengakses Facebook dengan jaringan 3G. Nah, cara membaca seperti itu, sehingga kata Facebook oke, dengan kalau kamu mau kayak begini, kamu bisa dapat 240.000 active people ya, kira-kira. Dengan potential reach daily dengan budget yang kita setting, ini nanti bisa berubah angkanya sesuai dengan budget harian yang kita tetapkan. Ya, pokoknya potensialnya ada sekian. Tapi saya biasa enakan lebih di atas 500.000. Kalau Anda bisa ganti di sini dengan misalnya browse ya, interest, kita dengan topik umum aja. Bentar. Shopping and fashion, beauty, cosmetic. Oke. Nah, ini kita hapus. Oke. Ya, jumlahnya sudah lebih ideal kalau di sisi saya, tidak terlalu sempit. Karena nanti semua audiens itu belum tentu online di waktu yang bersamaan, kemudian dipengaruhi faktor-faktor lain. Nah, saran saya jangan terlalu sempit. Kecuali memang ya mau nggak mau misalnya Anda mentarget kota yang cuma ada 100.000 orang, ya udah mau nggak mau gimana lagi kan.
Oke, itu ya. Bagaimana cara meracik strategi narrow dan exclude audience sehingga Anda bisa membuat targeting Anda lebih spesifik dan iklan Anda harapannya performanya lebih optimal. Nah, silakan Anda explore targeting yang pas untuk di awal memulai iklan, kemudian silakan lanjutkan nonton video berikutnya. Sekian materi tentang targeting. Kita akan masuk di materi tentang mengatur budget iklan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.